Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Nurabiul Saning Tias, perwakilan dari salah satu tim dari kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya mohon izin untuk mewakili tim kami untuk mempresentasikan artikel kami yang berjudul Penanaman Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada mata pelajaran PADB di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang. Untuk latar belakang dari artikel yang kami susun, ini berawal dari kita tahu bahwasannya untuk saat ini banyak terjadi persoalan terkait dengan kasus korupsi. Nah, kasus korupsi ini sudah dianggap biasa saja, bahkan tidak pernah ada sebuah penyelesaian yang benar-benar selesai, dan yang diperparah lagi, dengan hukuman dan penanganan untuk para koruptor pun itu tidak membuat seseorang menjadi jera. Nah, melihat kondisi seperti itu, maka ternyata korupsi ini tidak terjadi di masyarakat luas saja. Ternyata dalam dunia pendidikan, korupsi itu juga sering terjadi. Beberapa tindakan korupsi yang ada dalam pendidikan itu diantaranya ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, tidak bertanggung jawab, dan masih menggantungkan orang lain dalam menyelesaikan sebuah pekerjaannya. Nah, tentu dalam hal ini perlu sekali ditanamkan sebuah karakter kepada seorang peserta didik. Salah satu karakter yang penting melihat kondisi yang saat ini, yaitu karakter anti korupsi. Karakter anti korupsi ini sangat perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak dini. Nah, dalam penanaman karakter anti korupsi ini, dapat dilakukan seorang pendidik dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam karakter anti korupsi tersebut dalam sebuah pembelajaran. Nah, dalam hal ini kami memilih objek yaitu SD Muhammadiyah 3 Kota Malang, di mana SD tersebut sudah mengimplementasikan penanaman pendidikan karakter anti korupsi dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, dari hal tersebut ada beberapa nilai karakter yang harus muncul ketika pengintegrasian ini terjadi, di mana karakter tersebut antara lain kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat, dan mandiri. Nah, melihat hal tersebut, ternyata kita menjadi tahu bahwasanya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini tidak melulu cenderung menanamkan nilai religius saja, tetapi melalui mata pelajaran ini dapat ditanamkan pula karakter anti korupsi. Nah, melihat latar belakang tersebut, maka peneliti memiliki tujuan di mana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji perencanaan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam bentuk karakter anti korupsi di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang. Selain itu, tujuan kami juga untuk mengetahui bagaimana strategi guru dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di SD tersebut. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk evaluasi pendidikan karakter anti korupsi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang. Nah, untuk selanjutnya, metode yang kami gunakan dalam penelitian kami. Untuk metode sendiri, kami menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, di mana penelitian ini nanti menghasilkan data analisis yang dipaparkan secara deskriptif berupa tulisan yang diperoleh dari subjek penelitian. Nah, untuk subjek penelitiannya sendiri,
itu ada peserta didik kelas 4 di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang. Kemudian subjek yang kedua yaitu guru PADB, sejumlah 3 orang. Sedangkan untuk teknik dalam penelitian ini yaitu kami menggunakan observasi, tes, serta wawancara. Dalam observasi ini kami lakukan guna menggali seperti apa untuk mengetahui karakter anti korupsi yang terbentuk pada diri peserta didik setelah mengikuti pembelajaran PADB. Dan selanjutnya untuk tes itu dilakukan untuk mengetahui hasil evaluasi siswa terhadap penanaman pendidikan karakter anti korupsi pada mata pelajaran PADB. Kemudian untuk teknik yang ketiga yaitu wawancara itu dilakukan guna untuk mengetahui perencanaan pembelajaran PADB seperti apa, strategi yang digunakan seperti apa, model ataupun metode yang digunakan guru seperti apa. Nah, untuk selanjutnya kemudian pendidikan karakter. Nah, apa itu pendidikan karakter? Kita tahu bahwasannya kurikulum yang kita gunakan dalam dunia pendidikan saat ini yaitu kurikulum K13, di mana kurikulum K13 ini menonjolkan terkait dengan karakter siswa atau peserta didik. Nah, pada saat ini muncul juga sebuah program yang namanya penguatan pendidikan karakter yang harus diterapkan oleh setiap instansi atau lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, apa sebenarnya pendidikan karakter? Pendidikan karakter sendiri merupakan pendidikan yang mengajarkan moral serta kepribadian yang baik kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang diharapkan dari adanya pendidikan karakter yang harus diterapkan dalam setiap lembaga pendidikan. Nah, sebenarnya tujuan utama dari pendidikan karakter itu untuk menjadikan peserta didik terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma yang sudah ada di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Dan juga tujuan dari pendidikan karakter sendiri itu untuk menghindarkan peserta didik dari dampak negatif globalisasi yang terjadi pada saat ini. Kemudian, pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi sendiri itu merupakan sebuah karakter anti korupsi yang harus melekat pada diri peserta didik. Karena melihat kondisi yang saat ini masih banyak sekali terjadi kasus korupsi, maka sangat penting jika karakter anti korupsi ini ditanamkan kepada peserta didik sejak dini. Nah, penanaman anti korupsi sendiri itu sebenarnya dapat dimulai atau ditanamkan dari lingkungan keluarga. Namun, dalam hal ini karena penanaman karakter itu bersifat multi-level dan multi-channel, sehingga tidak hanya satu pihak saja yang harus berperan dalam penanaman pendidikan karakter, tetapi antara pihak satu dengan pihak lainnya harus saling bekerja sama. Dan dalam hal ini, dalam penanaman pendidikan karakter anti korupsi, itu sekolah juga harus memiliki peran. Perannya juga sangat penting dalam menanamkan karakter anti korupsi kepada peserta didik. Sehingga berkaitan dengan karakter anti korupsi ini, KPK sudah memberikan poin-poin indikator dari karakter anti korupsi. Itu ada 9 nilai anti korupsi, di mana yang pertama ada kejujuran, kedua adil, ketiga berani, 4 hidup sederhana, 5 tanggung jawab, 6 disiplin, 7 kerja keras, 8 hemat, dan 9 adalah mandiri.
Nah, untuk selanjutnya yaitu pendidikan karakter anti korupsi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu menjadi suatu mata pelajaran yang berfungsi untuk memberikan materi atau pengetahuan serta menanamkan sebuah nilai-nilai Islam yang tentunya didasarkan kepada dua sumber ajaran pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Nah, berkaitan dengan aplikatif untuk integrasi pendidikan karakter anti korupsi pada mata pelajaran PADB ini, itu dapat dilaksanakan dengan cara mengemas sebuah topik pembahasan atau topik pembelajaran ke dalam pendidikan karakter anti korupsi. Seperti halnya sifat sidik, amanah, tablek, dan juga fatonah, yang dimana itu merupakan substansi dari pembelajaran PADB. Nah, untuk pelaksanaan pembelajarannya itu tidak hanya bersifat materi saja, namun penerapan atau pengaplikasian dalam kehidupannya sehari-hari peserta didik juga. Nah, oleh sebab itu, dalam proses menumbuhkan karakter anti korupsi ini, maka peneliti dalam penelitian ini membahas atau menggali mulai dari perencanaannya, strateginya, serta evaluasinya dari mata pelajaran pendidikan agama Islam ini dalam bentuk karakter anti korupsi. Nah, untuk selanjutnya masuk pada pembahasan di sini berkaitan dengan perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam membentuk karakter anti korupsi. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam data-data yang berkaitan dengan hal ini, kami melakukan sebuah wawancara terlebih dahulu kepada guru yang mengajar materi atau mata pelajaran tersebut. Nah, ternyata dalam hal ini kami temukan bahwasanya pendidikan karakter anti korupsi itu sudah selaras dengan unsur-unsur dalam Islam. Nah, unsur-unsur apa itu? Unsur-unsur tersebut merupakan unsur seperti halnya sidik, amanah, tablek, dan juga fatonah. Nah, ternyata dari hasil wawancara juga kita temui bahwasannya pendidik di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang ini, terutama pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, pengetahuan akan karakter anti korupsi ini sudah tidak sesederhana penyalahgunaan uang dan waktu, akan tetapi sudah lebih luas pemahamannya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pengintegrasian pendidikan karakter anti korupsi ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, yaitu para pendidik ini mencoba untuk mengelola kompetensi dasar menjadi sebuah indikator-indikator yang memuat sifat-sifat seperti halnya sidik, amanah, fatonah, serta tablek. Seperti itu. Nah, dalam implementasinya, penanaman pendidikan karakter anti korupsi ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dalam hal ini, jika kita berbicara dengan pembelajaran di dalam kelas, tentu seorang guru harus membuat sebuah alur kegiatan pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai itu tadi. Misalnya, pada mata pelajaran PADB kelas 4 ini terdapat topik Aku Cinta Nabi dan Rasul. Nah, dalam perencanaannya, dalam RPP-nya, guru membuat sebuah
kegiatan pembelajaran dengan konsep menggunakan model kooperatif script, kemudian menggunakan pendekatan saintifik, dan juga menggunakan metode role playing dan storytelling. Dan dalam hal ini, guru mencoba mengemas dengan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan topik tersebut terintegrasi dengan penanaman karakter anti korupsi. Terus selanjutnya yaitu pembahasan mengenai strategi guru dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentu saja poin yang paling utama strategi yang guru lakukan yaitu melalui kegiatan pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini, guru benar-benar harus mengemas kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin, dengan menentukan metode, pendekatan, strategi, model yang mampu mendukung untuk tercapainya tujuan yang diharapkan. Nah, selain melalui kegiatan pembelajaran, strategi guru yang juga dapat dilakukan yaitu melalui pembiasaan dan juga keteladanan. Pembiasaan sendiri merupakan suatu kegiatan yang apabila diterapkan secara terus-menerus rutin akan memberikan dampak yang positif kepada peserta didik. Mungkin implementasi dari penanaman pendidikan karakter anti korupsi ini dapat dilakukan dengan tidak mencontek, membiasakan peserta didik agar tidak mencontek melalui apapun, baik kepada temannya ataupun melalui buku atau internet. Kemudian selain melalui pembiasaan yang dilakukan setiap hari oleh guru, itu juga melalui keteladanan. Guru merupakan sosok teladan atau suri tauladan bagi para peserta didiknya. Sehingga dalam hal ini, pendidik harus benar-benar memberikan contoh yang mencerminkan karakter dari anti korupsi ini. Karena dalam hal ini, pada tahap usia siswa pada tingkatan dasar ini yaitu dalam tahap konkret. Jadi peserta didik harus benar-benar melihat contoh yang nyata yang bisa mereka jadikan panutan untuk menerapkan hal-hal yang baik. Kemudian selain itu, strategi guru juga bisa melalui kegiatan memberikan reward dan juga punishment bagi peserta didik yang mungkin berbohong, kemudian melakukan hal-hal negatif lainnya yang tidak mencerminkan dari karakter anti korupsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai pembahasan evaluasi pendidikan karakter anti korupsi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, dari perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang sudah dijelaskan di atas tadi, peneliti pada tahap ini mendapatkan data nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang terintegrasi pada mata pelajaran PADB. Itu dengan jumlah siswa sebanyak 33, itu diperoleh data seperti ini, di mana jujur ini sudah mencapai 27 siswa dengan persentase 82, ada disiplin 33, itu sudah 100%, kemudian sederhana, kerja keras, adil, tanggung jawab, mandiri, berani, dan juga peduli. Dalam hal ini berkaitan dengan hasil nilai pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan pada siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 3 Kota Malang, itu bentuk perilaku dari tanggung jawabnya itu dapat dibuktikan dengan seluruh peserta didik itu dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu, serta hasil pekerjaan yang tidak mengecewakan. Nah,
Kemudian ada perilaku mandiri, itu dapat dibuktikan dengan siswa sudah mandiri dalam menyiapkan kebutuhan yang dia butuhkan tanpa bergantung dengan bantuan orang lain. Kemudian ada perilaku berani. Nah, pada perilaku berani di sini, ketika anak mengerjakan soal apabila mereka masih kurang jelas atau kurang paham dengan apa yang dimaksud, mereka langsung berani bertanya, menanyakan apa yang mereka bingungkan. Kemudian sikap peduli, itu dapat dibuktikan dengan ketika ada pensil atau salah satu peserta didik yang terjatuh, maka peserta didik lain yang berada di dekat pensil tersebut mencoba untuk membantu mengambilkan tanpa harus diminta. Nah, itu mungkin hal-hal sedikit bukti yang berkaitan dengan munculnya karakter anti korupsi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, dari pembahasan-pembahasan yang sudah kami paparkan di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya penanaman pendidikan karakter anti korupsi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau yang disingkat dengan PADB di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang dilakukan dengan mengintegrasikan melalui pembelajaran, melalui pembiasaan dan juga keteladanan dari sinergi antara pendidik dan juga peserta didik. Kemudian berkaitan dengan hasil evaluasi penanaman pendidikan karakter anti korupsi di mata pelajaran PADB ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa atau peserta didik SD Muhammadiyah 3 Kota Malang ini sudah dapat menerapkan karakter anti korupsi pada kehidupan sehari-hari. Di antaranya itu ada nilai jujur, disiplin, sederhana, kerja keras, adil, tanggung jawab, mandiri, berani, dan juga peduli. Nah, itu tadi pemaparan. Baiklah, itu tadi presentasi atau pemaparan dari artikel yang telah kami susun. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kami mohon maaf apabila ada salah ataupun kurangnya, mohon dimaafkan. Dari kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.